Bayangkan, sebuah pernikahan yang seharusnya jadi hari paling bahagia, justru berubah menjadi hari paling mengejutkan bagi keluarga Ardani. Sang kakak menolak menikah dengan seorang petani miskin, sementara sang adik dengan air mata dan keberanian menggantikan posisi itu demi menyelamatkan keluarga dari kehancuran. Tapi siapa sangka, lelaki yang dikira hanya seorang petani biasa ternyata menyimpan rahasia besar di balik kesederhanaannya. Dia bukan pria sembarangan, melainkan miliarder tersembunyi yang memilih hidup sederhana di desa. Dan lebih dari itu, ia menanam bukan hanya padi di sawah, tapi juga benih cinta yang tumbuh di hati istri pengganti. Inilah kisah tentang cinta yang tumbuh dari pengorbanan, tentang kesetiaan yang diuji oleh godaan dan kebohongan, dan tentang perempuan yang menemukan cinta sejati di tempat yang tak pernah ia duga. Dari pernikahan tanpa cinta, menjadi kisah cinta sejati yang mengubah takdir. Inilah kisah yang akan membuatmu percaya bahwa cinta sejati tak selalu datang dengan kemewahan, tapi dengan ketulusan. Hujan turun perlahan di atas atap rumah tua keluarga Ardani. Di ruang tamu yang remang, suasana terasa sesak oleh isak tangis dan bisikan kecewa. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia bagi Kirana Ardani, gadis sulung yang sejak lama dijodohkan dengan seorang pria dari desa bernama Arga Pratama. Seorang petani muda yang datang melamar dengan pakaian sederhana dan mata yang jujur. Namun, takdir berkata lain. "Aku nggak bisa, Bu. Aku nggak mau menikah dengan petani." Kirana melemparkan mahkotanya ke lantai. Gaun putihnya berkibar, dan wajahnya pucat oleh amarah. Di hadapannya, sang ibu, Bu Ratna, hanya bisa memegangi dada. "Kirana, kamu tahu keadaan keluarga kita. Utang ayahmu belum lunas, dan hanya keluarga Arga yang mau menggantu." Kirana tetap menatap tajam. "Aku nggak peduli. Suruh saja siapa yang mau jadi pengantin pengganti." Semua mata kemudian menoleh ke satu sosok yang sejak tadi diam di sudut ruangan. Naila Ardani, adik bungsu Kirana. Gadis itu baru berusia 22 tahun dengan wajah lembut dan sorot bata yang teduh. Ia menatap ibunya, lalu menatap kakaknya yang menangis keras dan hatinya bergetar. "Kalau hanya aku yang bisa menyelamatkan keluarga ini, biar aku yang menikah, Bu." Seketika ruangan menjadi hening. "Naila, kamu gila kan? Kamu tahu dia siapa? Cuma petani miskin yang tinggal di gubuk." Naila menunduk pelan. "Aku tahu, tapi dia lelaki baik, Kak." Dan begitulah, tanpa pesta megah, tanpa musik, tanpa foto-foto bahagia, pernikahan itu dilangsungkan sore itu juga. Di balai desa yang sederhana, Arga Pratama berdiri dengan kemeja putih lusuh dan sarung batik. Senyumnya tenang, matanya teduh, menatap perempuan yang kini menjadi istrinya. "Saya terima nikahnya Naila Ardani binti Hadi Ardani dengan mas kawin seperangkat alat salat dan sebidang tanah yang saya serahkan tunai." Kata-kata itu menggema di telinga Naila. Ia resmi menjadi istri dari seorang petani. Hari pertama Naila di rumah Arga terasa seperti mimpi panjang yang belum selesai. Rumah suaminya sederhana, dinding kayu, lantai semen, dan di halaman belakang terbentang sawah hijau yang luas, berpadu dengan aroma tanah basah setelah hujan. Arga menyambutnya dengan kehangatan yang tak terduga. "Kamu gak usah takut, Naila. Aku tahu kamu gak mencintaiku. Aku gak akan maksa. Tapi izinkan aku membuatmu nyaman di sini." Naila mengangguk pelan. Suara Arga lembut tapi tegas. Ia bukan petani yang kasar seperti bayangan kakaknya dulu. Ada wibawa dalam cara menatap dan berbicara. Hari-hari pun bergulir. Naila belajar menumbuk padi, menanam cabai, bahkan ikut ke sawah. Tangan yang halus mulai terbakar matahari, tapi hatinya justru perlahan hangat. Kadang Arga membawakan sarapan ke sawah untuknya, kadang membenahi atap bocor sendirian agar istrinya tak kehujanan. Ia bukan pria kaya tapi perhatian dan sabarnya tak nilai. Sampai suatu hari, saat Naila pulang dari pasar, ia mendengar dua ibu-ibu bergosip di pinggir jalan. "Kasihan Naila, adiknya Kirana itu. Nikah sama petani. Padahal cantik banget." "Iya, tapi katanya petani itu aneh. Tiap bulan pergi ke kota bawa mobil bagus.
Katanya punya bisnis rahasia. Naila berhenti sejenak. Bisnis rahasia, pikirnya. Bukankah Arga hanya petani biasa? Malam itu, saat Arga tidur di balai-balai bambu, Naila tak bisa lelap. Ia teringat saat Arga pamit ke kota seminggu lalu. Katanya ada urusan panen besar. Tapi mengapa dia pergi dengan mobil hitam yang plat nomornya berbeda tiap kali pergi? Ada misteri di balik kesederhanaan suaminya. Pagi itu Naila mengikuti Arga diam-diam. Pria itu naik motor menuju gudang tua di pinggir desa, tempat beberapa petani lain berkumpul. Dari balik semak, Naila mengintip. Namun yang ia lihat membuat jantungnya berdegup. Gudang itu ternyata bukan sekadar tempat menyimpan padi, melainkan pabrik pengolahan beras modern. Mesin-mesin besar berputar, truk-truk besar keluar masuk, dan di tengah semuanya berdiri Arga, memberi perintah pada para pekerja. Pastikan hasil sortir bersih, kita kirim ke Jakarta sore ini, ucapnya dengan nada pemimpin sejati. Naila menahan nafas. Arga bukan petani biasa, dia pemilik pabrik itu. Setelah semua pergi, Naila memberanikan diri mendekat. Jadi, ini alasan kamu selalu ke kota? Tanyanya lirih. Arga menoleh pelan, kaget melihat istrinya. Tapi senyum lembut segera muncul di wajahnya. Aku gak pernah mau menyembunyikan, Naila. Aku cuma ingin kau mencintaiku apa adanya, bukan karena uangku. Uangmu? Bisik Naila. Arga menghela nafas. Aku memang petani, tapi aku juga pendiri Arga Farm Corp, perusahaan beras organik ekspor. Semua orang tahu pemiliknya bernama Pratama Group, tapi mereka tak tahu aku orang yang sama. Aku hanya ingin hidup sederhana di desa, tanpa label, tanpa kepalsuan. Naila terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Laki yang ia kira hanya petani miskin, ternyata miliarder tersembunyi, pemilik perusahaan yang hasilnya diekspor ke Jepang dan Korea. Kenapa kamu gak cerita? Tanya Naila pelan. Karena aku ingin tahu siapa yang mau menikah denganku tanpa melihat harta. Dan ternyata, kamu Naila. Matanya menatap dalam, penuh kejujuran. Naila menunduk, air matanya menetes tanpa ia sadari. Aku menikah karena ingin menolong keluargaku, tapi sekarang aku bersyukur karena aku menikah dengan pria yang berhati paling tulus. Arga tersenyum, menggenggam tangan istrinya. Mungkin takdir memang tak salah memilih. Kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Suatu sore, Kirana datang ke rumah Arga dengan wajah penuh penyesalan. Naila, aku ingin maaf. Aku bodoh. Aku pikir dia cuma petani, tapi ternyata dia kaya raya. Ia menatap Arga dengan mata berkinar. Arga, mungkin waktu itu aku terlalu egois, tapi aku masih mencintaimu. Naila tercetat. Kata-kata kakaknya seperti pisau yang menembus dada. Namun Arga hanya tersenyum tipis. Kirana, cinta bukan tentang siapa yang pertama tahu, tapi siapa yang benar-benar mau bertahan ketika tak ada apa-apa. Tapi kamu dulu mau nikah sama aku? Bentak Kirana. Iya, karena orang tuamu yang menjodohkan. Tapi yang aku cintai sekarang hanya Naila. Air mata Naila jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat. Kirana berlari pergi, meninggalkan mereka dengan isa kecewa. Malam itu Naila menangis di pelukan Arga. Aku takut, Mas. Aku takut dia dendam. Selama aku ada, gak akan ada yang menyakitimu, Nay. Namun ternyata ketakutan itu menjadi nyata. Beberapa hari kemudian, gosip menyebar di desa bahwa Naila hanya menikah karena harta. Foto dirinya di pabrik beredar dan banyak yang menghina. Naila tak kuat, ia pergi dari rumah tanpa pamit. Ia menulis sepucuk surat. Aku tak ingin jadi beban atau bahan gosip. Aku akan pergi sementara sampai semuanya tenang. Arga mencari kemana-mana, tapi Naila tak ditemukan. Ia meninggalkan desa dengan pakaian sederhana, bekerja di kota sebagai perawat di klinik kecil. 3 bulan kemudian, di tengah kesibukan klinik,
Naila dikejutkan oleh kabar bahwa seorang pasien kecelakaan dibawa masuk. Saat ia membuka pintu ruang gawat darurat, tubuhnya seketika lemas. Arga terbaring dengan luka di kening, bajunya berlumur darah. "Mas!" teriak Naila, menangis memeluknya. Ternyata Arga mengalami kecelakaan saat mengantarkan bantuan logistik untuk desa lain. Ia tak ingin berhenti bekerja meski hujan deras. Saat Arga sadar, ia tersenyum lemah melihat wajah istrinya. "Kamu balik juga, Nay. Maaf, Mas, aku takut orang menghina kita. Biar mereka bicara, aku cuma butuh kamu." Dalam tangis haru, Naila berjanji tak akan meninggalkannya lagi. Mereka pulang ke desa bersama, disambut warga yang akhirnya tahu kebenaran bahwa Arga tak pernah menyombongkan kekayaannya dan bahwa Naila mencintainya tanpa pamrih. Beberapa tahun kemudian, mereka membangun sekolah gratis untuk anak-anak desa atas nama keluarga Ardani. Kirana pun akhirnya menikah dengan pria lain dan meminta maaf dengan tulus. Dan di sore yang indah, di tepi sawah tempat dulu mereka pertama kali menanam benih bersama, Arga menggenggam tangan Naila dan berkata, "Dulu kamu datang menggantikan kakakmu, tapi sekarang aku tahu kamulah yang seharusnya datang dari awal. Kamu bukan pengganti, kamu adalah takdirku." Naila tersenyum, matanya basah oleh cinta. "Dan kamu, petani yang menanam bukan hanya padi, tapi cinta yang tumbuh di hatiku." Tamat.